Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang belajar konsep framework PHP Laravel dari awal sampai CRUD di Prodi Sistem Informasi Unhi Denpasar dengan mata kuliah pemrograman berbasis Web 2. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kadep Dwiki Putra Darmawan, jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, Universitas Hindu Indonesia, angkatan tahun 2023. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu ada konsep framework PHP. Framework PHP adalah struktur atau kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web dengan bahasa pemrograman PHP. Framework ini menyediakan sekumpulan fungsi, aturan, dan pola desain yang siap pakai sehingga pengembang bisa lebih fokus pada logika bisnis daripada menulis kode dari nol. Konsep framework PHP ini terdiri dari MVC atau Model View Controller. Hampir semua framework PHP menggunakan pola arsitektur MVC, yang dimana fungsi MVC ini adalah membagi aplikasi menjadi 3 bagian. Yang kedua ada routing. Framework PHP biasanya memiliki sistem routing yang mengatur URL yang dikunjungi pengguna dan mengarahkan ke bagian aplikasi yang sesuai. Sistem ini memudahkan pembuatan URL yang bersih dan ramah CEO. Selanjutnya ada ORM atau Object Relational Mapping. ORM adalah teknik yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data tanpa menulis query SQL secara langsung. Framework PHP seperti Laravel menggunakan ORM bernama Eloquent yang memungkinkan interaksi dengan basis data menggunakan objek. Selanjutnya ada libraries dan helper. Framework menyediakan library dan helper untuk tugas-tugas umum seperti autentikasi, validasi, pengiriman email, caching, dan lain-lain. Hal ini membantu pengembang untuk tidak perlu membuat fitur tersebut dari awal. Selanjutnya adalah template engine. Beberapa framework PHP dilengkapi dengan template engine seperti Blade di Laravel yang membantu dalam memisahkan logika bisnis dari tampilan dan membuat kode tampilan menjadi lebih cerah atau bersih. Selanjutnya adalah dependency injection. Fitur ini memudahkan pengelolaan dependensi dalam aplikasi. Dengan dependency injection, objek yang dibutuhkan oleh suatu kelas akan disediakan dari luar kelas tersebut, menjadikan kode lebih fleksibel dan mudah untuk diuji. Selanjutnya ada CLI atau Command Line Interface. Framework model seperti Laravel, Symfony, dan Codel Igniter memiliki CLI bawaan yang memudahkan pengembang untuk menjalankan berbagai perintah seperti membuat controller, model, migrasi, basis data, atau mengelola tugas rutin lainnya. Selanjutnya ada keamanan. Framework PHP juga memiliki fitur-fitur keamanan untuk melindungi aplikasi dari serangan seperti SQL injection, XSS, CRF, dan lainnya. Framework biasanya menyertakan metode sanitasi dan validasi data untuk mencegah berbagai kerentanan. Yang terakhir adalah modularity dan extensibility. Banyak framework PHP yang mendukung modularitas di mana aplikasi bisa dibangun dengan modul atau komponen yang dapat diintegrasikan dengan mudah. Extensibility memudahkan pengembang untuk memperluas fungsi framework sesuai kebutuhan aplikasi. Baik, selanjutnya itu ada konsep framework Laravel. Laravel adalah salah satu framework PHP yang paling populer untuk pengembangan aplikasi web. Dibuat oleh Taylor Otwell, Laravel dirancang untuk memudahkan pengembangan dengan menyediakan arsitektur yang elegan, fitur yang kaya, dan dokumentasi yang baik. Laravel sangat cocok untuk membangun aplikasi web yang berskala kecil hingga besar. Adapun beberapa konsep utama dalam framework Laravel, yang pertama adalah MVC atau Model View Controller, yang kedua ada routing, yang ketiga ada Blade Template Engine, yang keempat ada Eloquent ORM, yang kelima ada Migration dan Seeder, yang keenam ada Artisan CLI, yang ketujuh ada Middleware, yang kedelapan ada Dependency Injection dan Service Container, yang kesembilan ada Authentication dan Authorization, yang kesepuluh ada Quiz atau antrian, yang ke-11 ada event dan listener, yang ke-12 ada notification, yang ke-13 ada task and scheduling, yang ke-14 ada testing, yang ke-15 ada broadcasting, dan yang terakhir ada RESTful API. Selanjutnya yaitu ada konsep admin LTE. Admin LTE adalah template dashboard berbasis HTML yang populer untuk membangun antarmuka administratif pada aplikasi web. Admin LTE menggunakan berbagai komponen dan elemen yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan data dan memberikan antarmuka yang user-friendly. Untuk penggunaan backend, template ini gratis dan dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, serta library Bootstrap.
Adapun komponen dari admin LTE ini adalah yang pertama ada dashboard, di mana adalah tampilan utama yang menyajikan ringkasan data dalam bentuk visual seperti grafik, statistik, dan widget. Yang kedua ada sidebar atau menu samping yang terletak di sisi kiri halaman, menyediakan navigasi yang mudah ke berbagai bagian aplikasi. Ketiga ada navbar atau navigasi atas, di mana berisi icon notifikasi, pesan, profil pengguna, dan opsi logout. Yang keempat ada cards atau kartu, adalah komponen yang berbentuk kotak menampilkan informasi secara ringkas dan rapi. Kelima ada widgets. Admin LTE menyediakan berbagai widgets yang menampilkan data atau informasi tertentu dalam bentuk yang interaktif dan informatif. Yang keenam ada tables, yang dimana digunakan untuk menampilkan data dalam format grid. Ketujuh ada forms atau formulir, adalah digunakan untuk menerima input dari pengguna seperti pendaftaran login atau pencarian data. Kedelapan ada modals, adalah jendela pop-up yang muncul di atas halaman utama untuk menampilkan informasi tambahan, konfirmasi, atau form input. Yang kesembilan ada charts atau grafik yang memvisualisasikan data. Yang ke-10 ada kalender, di mana memungkinkan pengguna menampilkan jadwal atau pengingat dalam format kalender mingguan atau bulanan. Yang ke-11 ada notification, di mana memungkinkan pengguna menerima pemberitahuan atau informasi penting, biasanya muncul pada bagian navbar atau sebagai pop-up. Ke-12 ada icon dan badge, yang digunakan untuk meningkatkan keterbacaan dan membuat tampilan lebih menarik, terutama dalam menu atau tombol. 13 ada button, adalah elemen interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan tindakan tertentu seperti submit, save, delete, dan edit. 14 ada progress bar, adalah elemen yang menunjukkan progres dari suatu proses seperti upload atau download. 15 ada to-do list atau daftar tugas, di mana pengguna membuat catatan atau daftar tugas yang harus diselesaikan. Yang ke-16 ada error page atau halaman kesalahan. Admin LTE juga menyertakan halaman kesalahan yang telah didesain seperti 404 atau page not found dan 500 atau server error. Halaman-halaman ini dapat digunakan sebagai halaman default atau dikustomisasi sesuai kebutuhan aplikasi. Baik, selanjutnya itu ada konsep autentikasi, otorisasi, login, dan logout. Yang pertama ada autentikasi, adalah proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa mereka adalah siapa yang mereka klaim. Dalam konteks aplikasi web, autentikasi biasanya dilakukan dengan meminta pengguna memasukkan kredensial atau seperti nama pengguna dan kata sandi untuk memverifikasi identitas mereka. Proses autentikasi berfungsi sebagai langkah pertama dalam memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengakses aplikasi. Yang kedua ada otorisasi, adalah proses menentukan izin atau hak akses pengguna setelah mereka terautentikasi. Setelah aplikasi mengidentifikasi pengguna, otorisasi menentukan sumber daya apa yang dapat diakses oleh pengguna dan tindakan apa yang dapat dilakukan. Otorisasi memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses fitur atau data sesuai dengan peran atau izin mereka. Yang ketiga ada login. Login adalah proses masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan informasi autentikasi, seperti username atau email dan password. Login adalah tindakan yang dilakukan pengguna untuk memulai sesi mereka dalam aplikasi, di mana kredensial mereka diverifikasi untuk memastikan identitasnya. Proses login yang berhasil menandakan bahwa pengguna telah berhasil diautentikasi. Keempat ada logout, adalah proses pengguna keluar dari aplikasi yang mengakhiri sesi aktif mereka. Ketika pengguna melakukan logout, sesi autentikasi mereka dihentikan dan token atau cookie yang digunakan untuk menjaga sesi tersebut dianggap tidak lagi berlaku. Logout adalah tindakan yang disengaja oleh pengguna atau bisa juga terjadi otomatis setelah waktu tertentu atau session timeout. Selanjutnya ada CRUD atau Create, Read, Update, Delete di Laravel 11. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, Delete, operasi dasar yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk mengelola data. Dalam Laravel 11, CRUD dapat diimplementasikan dengan mudah menggunakan fitur bawaan seperti routing, controller, model, dan view. Berikut adalah persiapan database dan model. Yang pertama yaitu membuat database dengan MySQL. Yang kedua yaitu membuat controller dengan CRUD methods. Yang ketiga, membuat routing, yang dimana menggunakan file routes atau web.php untuk mendefinisikan rute aplikasi. Yang keempat, ada implementasi CRUD di controller, yang mana digunakan untuk menampilkan form,
sedangkan store digunakan untuk menyimpan data. Yang kelima ada membuat views untuk CRUD. Laravel menggunakan Blade sebagai template engine. Yang keenam ada testing dan validasi. Laravel mendukung pengujian otomatis menggunakan PHP unit. Kita dapat membuat pengujian unit untuk setiap operasi CRUD untuk memastikan setiap bagian berjalan dengan baik. Selain itu, Laravel menyediakan validasi yang kuat di controller atau bahkan melalui form request untuk menjaga integritas data.